tak pernah benar-benar hilang, Dina tersenyum kecil. Ia tahu, meski terpisah jarak, persahabatan mereka tetap hidup dalam ingatan yang sederhana seperti sepeda tua itu. Nah, baik teman-teman, kita langsung saja masuk ke pengertiannya. Nah, jadi secara sederhana prosa itu salah satu bentuk karya sastra yang penyampaiannya itu lebih bebas dibandingkan puisi. Kalau puisi kan biasanya terikat sama aturan kayak rima, irama, atau bait. Nah, kalau prosa itu enggak. Bahasa di dalam prosa itu lebih fleksibel, alami, dan kayak cerita sehari-hari aja gitu. Nah, menurut Zainuddin, prosa itu cara penulis menyampaikan peristiwa atau cerita dengan jelas dan terbuka, melibatkan ide sama emosi, tapi tetap logis dan komunikatif. Jadi pembaca bisa ngerti maksudnya tanpa harus mikir keras kayak pas baca puisi yang penuh dengan majas. Nah, terus menurut Nurgiantoro, prosa, terutama prosa fiksi, itu bisa dibilang sebagai teks naratif, hasil imajinasi dan kreativitas penulis. Nah, di dalamnya ada tokoh, alur, latar, dan unsur cerita lainnya. Tapi prosa juga enggak harus mencerminkan kenyataan yang benar-benar nyata, karena lebih menonjolkan ungkapan kreatif dari penulisnya. Kalau menurut Hidayati, prosa fiksi itu menggambarkan karakter dan kejadian yang diolah secara imajinatif, tapi tetap ada nilai-nilai kehidupan di dalamnya. Jadi, dari beberapa pendapat tadi, kita bisa simpulkan kalau prosa itu karya sastra berbentuk naratif yang bebas dari aturan puisi dan berfungsi buat menyampaikan ide, emosi, sama pengalaman manusia. Bisa berupa fiksi kayak cerpen, seperti cerpen, novel, roman, atau non-fiksi kayak biografi dan esai. Intinya, lewat prosa, penulis bisa bebas berekspresi buat menyampaikan cerita dan perasaan mereka dengan bahasa yang lebih jelas dan mudah dipahami oleh pembacanya. Semoga teman-teman bisa paham dengan pengertian dari prosa ini. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya kepada Alia Zahara. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dari prosa. Nah, jenis-jenis dari prosa itu pasti banyak prosa sendiri itu pasti memiliki beberapa jenis. Nah, kalau kita lihat dari berdasarkan bentuknya, jenis-jenis prosa ini terbagi menjadi dua, yaitu adalah prosa lama dan juga prosa baru. Nah, prosa lama ini adalah prosa yang merupakan karya sastra yang berkembang itu di masa dulu atau di zaman dulu. Nah, umumnya karya prosa lama ini itu berkembang sebelum masyarakat itu mengenal tulisan, sehingga cara penyampaiannya itu banyak menggunakan lisan dan diceritakan secara turun-temurun kepada generasi-generasi selanjutnya. Nah, jadi prosa lama ini itu juga biasanya banyak dipengaruhi oleh budaya-budaya masyarakat sekitar. Nah, yang termasuk ke dalam prosa lama itu yaitu seperti dongeng. Dongeng ini adalah cerita khayalan yang tujuannya itu adalah untuk menghibur dan memberikan pesan moral. Nah, dongeng itu juga terbagi lagi ada fabel, yaitu menceritakan tentang kehidupan yang tokohnya itu adalah hewan. Jadi hewan ini berperilaku seolah-olah seperti manusia. Kemudian ada legenda, yaitu menceritakan asal-usul dari tempat suatu tempat, seperti contohnya legenda asal-usul Danau Toba. Kemudian ada mite, hikayat, kisah, dan juga sejarah. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah prosa baru. Nah, prosa baru ini merupakan karya sastra yang sudah berkembang dan terkenal itu pada masa modern. Jadi gaya bahasanya ini juga sudah lebih luas, kemudian juga sudah lebih realistik. Nah, karya sastra baru ini juga biasanya menceritakan mengenai kehidupan sosial masyarakat. Yang termasuk dalam prosa baru ini yaitu adalah cerpen. Jadi cerpen ini adalah cerita pendek yang menceritakan tentang kehidupan tokoh dan biasanya itu dia dituliskan itu tidak terlalu panjang sesuai dengan namanya. Kemudian yang kedua itu ada novelet. Novelet ini juga menceritakan tentang kehidupan tokoh juga, namun dia lebih panjang dari cerpen, tapi dia lebih pendek dari novel. Nah, kalau novel ini itu adalah
cerita tentang tokoh itu juga, menceritakan tentang kehidupan tokoh, namun konfliknya itu lebih luas. Jadi di dalamnya itu udah memuat alur dan tokohnya itu sudah lebih luas. Selanjutnya ada riwayat, kemudian ada kritik, resensi, dan juga esai. Nah, esai ini mungkin teman-teman mungkin sudah pernah menulis esai sebagian orang, karena esai ini biasanya itu sering diminta kalau kita ingin ingin mengajukan beasiswa, pasti kadang ada persyaratannya itu adalah untuk menulis esai. Jadi esai ini sendiri itu merupakan sebuah tulisan dari penulis, yaitu pandangan atau pendapat kita mengenai suatu isu yang terjadi. Nah, selanjutnya, kalau kita lihat jenis prosa berdasarkan isinya, prosa itu juga dibagi menjadi dua, yaitu ada prosa fiksi dan juga prosa non-fiksi. Jadi prosa fiksi ini adalah karya sastra yang ditulisnya itu berdasarkan dari imajinasi ataupun hayalan dari penulis. Jadi tujuan dari prosa fiksi ini adalah untuk menghibur dan juga memberikan pesan moral kepada pembaca. Nah, yang termasuk dari prosa fiksi ini adalah dongeng, cerpen, novelet, fabel, legenda, dan juga mite. Mungkin kita bisa mengambil contoh seperti fabel. Nah, fabel ini kan menceritakan atau tokohnya itu kan adalah hewan dan dia berperilaku seolah seperti manusia. Nah, kalau kita lihat dari kenyataannya kan tidak ada ya hewan yang berperilaku seperti manusia. Sedangkan seperti yang kita ketahui aja bahwa kita sama hewan itu berbeda. Hewan itu tidak memiliki akal seperti manusia. Nah, sehingga cerita dari fabel ini pastinya itu adalah cerita hasil dari imajinasi si penulis itu sendiri. Tujuannya adalah untuk hanya sekedar menghibur dan juga memberikan pesan moral di dalam cerita fabel tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah prosa non-fiksi. Jadi prosa non-fiksi ini yaitu karya yang isinya itu berdasarkan kenyataan dan fakta. Jadi isi dari karya sastra non-fiksi ini bisa dibuktikan secara fakta yang terjadi dan juga bisa juga dibuktikan secara akademik maupun secara teoritis. Nah, yang termasuk dalam prosa non-fiksi ini yaitu seperti esai, autobiografi, biografi, artikel, dan juga laporan. Mungkin kita mengambil contoh laporan. Laporan itu kan ditulis oleh penulis itu berdasarkan dari penelitian dan juga pengamatan yang dia lakukan secara langsung. Dan isinya itu pasti nyata, tidak merupakan hayalan atau imajinasi si penulis. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Alia Zahara yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat baik ya mengenai jenis-jenis prosa. Nah, ada dua jenis prosa yaitu prosa fiksi dan prosa non-fiksi. Tadi sudah dijelaskan oleh Alia Zahara. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Silva. Kepada Silva dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tentang ciri-ciri dari prosa. Ciri-ciri dari prosa ini ada 5. Yang pertama, bahasa sehari-hari atau komunikatif. Jadi, nggak ada suara. Jadi, atau bentuk. Penulis bisa menggunakan penulis bisa menulis panjang tanpa harus memikirkan irama atau jumlah baris. Yang ketiga ini ada memiliki alur logis dan sistematis. Jadi prosa memiliki jalan cerita yang tersusun secara runtut dari awal, tengah hingga akhir, sehingga mudah diikuti dan masuk akal, sehingga setiap peristiwa saling berhubungan secara logis. Yang keempat ini ada berisi cerita, fakta, ataupun ide. Jadi isi prosa bisa berupa kisah nyata seperti biografi, rekaan seperti cerpen atau novel, atau gagasan seperti esai.
Intinya, prosa menyampaikan pesan, ide, atau pengalaman. Yang terakhir ini ada panjang, detail, dan rinci. Jadi, prosa biasanya memiliki uraian yang panjang dan mendetail. Jadi, penulis menggambarkan tokoh, tempat, dan peristiwa dengan rinci agar pembaca bisa memahami isi cerita dengan jelas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Silva yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat baik ya tentang ciri-ciri prosa, yaitu prosa itu dia menggunakan bahasa sehari-hari, komunikatif, terus yaitu panjang ya, detail, dan juga sebagainya. Baik, materi selanjutnya tentang unsur-unsur prosa akan disampaikan oleh Nadia Meliza. Kepada Nadia Meliza, dipersilahkan. Atau bentuk, penulis bisa menggunakan panjang penulis bisa menulis panjang tanpa harus memikirkan irama atau jumlah baris. Yang ketiga ini ada memiliki alur logis dan sistematis. Jadi prosa memiliki jalan cerita yang tersusun secara runtut dari awal, tengah, hingga akhir, sehingga mudah diikuti dan masuk akal, sehingga setiap peristiwa saling berhubungan secara logis. Yang keempat ini ada berisi cerita, fakta, ataupun ide. Jadi isi prosa bisa berupa kisah nyata seperti biografi, rekaan seperti cerpen atau novel, atau gagasan seperti esai. Intinya prosa menyampaikan pesan, ide, atau pengalaman. Yang terakhir ini ada panjang, detail, dan rinci. Jadi prosa biasanya memiliki uraian yang panjang dan mendetail. Jadi penulis menggambarkan tokoh, tempat, dan peristiwa dengan rinci agar pembaca bisa memahami isi cerita dengan jelas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Silva yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat baik ya tentang ciri-ciri prosa, yaitu prosa itu dia menggunakan bahasa sehari-hari, komunikatif, terus yaitu panjang ya, detail, dan juga sebagainya. Baik, materi selanjutnya tentang unsur-unsur prosa akan disampaikan oleh Nadia Meliza. Kepada Nadia Meliza, dipersilahkan. Nah, jadi di dalam sebuah prosa itu terdapat dua unsur utama yang membentuk keindahan dan maknanya, yaitu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Yang pertama, unsur intrinsik. Nah, unsur intrinsik ini adalah unsur-unsur yang berasal dari dalam cerita. Unsur ini membentuk struktur prosa sehingga cerita itu menjadi utuh dan menarik untuk dibaca. Dalam unsur intrinsik hal yang pertama yang ditemukan itu ada tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan pelaku dalam cerita. Tokoh itu tidak selalu manusia, tetapi juga bisa hewan atau makhluk lain yang memiliki peran dalam jalannya kisah. Sedangkan penokohan adalah cara pengarang menggambarkan sifat, watak, dan kepribadian tokoh tersebut, baik itu melalui dialog, tindakan, maupun pikiran tokoh. Nah, tokoh itu dapat berperan sebagai protagonis, antagonis, atau bahkan tokoh pendukung. Melalui penokohan yang kuat, pembaca itu dapat memahami konflik, emosi, dan pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Selanjutnya itu ada alur. Nah, alur ini adalah rangkaian peristiwa yang disusun secara sistematis dari awal hingga akhir cerita. Alur ini tuh membuat pembaca tertarik untuk terus mengikuti jalannya kisah. Biasanya alur itu dimulai dari tahap pengenalan, pemunculan konflik, klimaks, dan penyelesaian. Alur itu terbagi lagi menjadi 3. Ada alur maju yang bergerak secara berurutan dari awal ke akhir. Ada alur mundur yang dimulai dari masa sekarang dan menceritakan kembali masa lalu, dan serta ada alur campuran yang menggabungkan antara alur maju dan alur mundur. Nah, alur inilah yang menjadi kerangka cerita sehingga pembaca itu dapat memahami bagaimana peristiwa-peristiwa dalam cerita itu saling berkaitan. Kemudian ada latar. Nah, latar ini mencakup tempat, waktu, suasana. Dan suasana terjadi peristiwa dalam cerita.
Latar tempat itu menggambarkan di mana peristiwa itu sedang terjadi, latar waktu menjelaskan kapan peristiwa itu berlangsung, sedangkan latar suasana menunjukkan kondisi perasaan atau keadaan yang dirasakan oleh tokoh. Nah, dengan adanya latar pembaca itu bisa membayangkan secara langsung suasana dan situasi yang dialami oleh para tokoh. Selanjutnya ada tema. Nah, tema juga menjadi unsur yang tidak kalah penting dalam sebuah prosa. Tema itu adalah gagasan pokok atau ide utama yang menjadi dasar dari keseluruhan cerita. Tema itu dapat berupa perjuangan, persahabatan, cinta, kejujuran, atau nilai-nilai kehidupan lainnya. Tema itu berfungsi sebagai dasar atau benang merah yang menghubungkan setiap peristiwa dan karakter dalam cerita. Tanpa tema yang kuat, sebuah prosa itu akan kehilangan arah dan maknanya. Yang terakhir itu ada gaya bahasa dan sudut pandang. Gaya bahasa adalah cara pengarang menulis dan menyampaikan cerita, termasuk dalam pemilihan kata, penggunaan majas, dan kalimat. Yang pastinya setiap pengarang itu pasti memiliki gaya bahasa yang berbeda-beda. Ada yang menulis dengan gaya bahasa yang sederhana, ada juga yang menulis dengan penuh puitis dan penuh makna. Sementara itu, sudut pandang adalah posisi pengarang dalam menceritakan kisah. Pengarang itu dia bisa menempatkan dirinya itu sebagai tokoh utama dengan menggunakan kata aku, dan dia juga bisa sebagai orang ketiga yang mengetahui semua peristiwa dengan menggunakan kata dia atau mereka. Nah, gaya bahasa dan sudut pandang itu berperan besar dalam membentuk suasana dan cara pembaca memahami isi cerita. Keduanya itu membantu menghadirkan emosi, karakter, dan pesan yang lebih hidup. Selanjutnya saya akan menjelaskan unsur ekstrinsiknya. Nah, unsur ekstrinsi ini merupakan unsur dari luar cerita tersebut yang dia dari luar cerita, tapi dia juga memengaruhi isi cerita. Nah, unsur ini tuh tidak secara langsung muncul dalam teks, tetapi menjadi latar belakang mengapa cerita itu diciptakan. Yang pertama itu ada biografi pengarang atau riwayat hidup penulisnya. Kehidupan sehari-hari, pengalaman pribadi, pendidikan, dan lingkungan tempat pengarang itu tinggal bisa sangat memengaruhi cara dia menulis cerita. Misalnya kalau seorang penulis itu pernah mengalami masa sulit atau hidup dalam kemiskinan, maka ia mungkin akan menulis cerita yang penuh dengan perjuangan, kerja keras, dan pesan moral tentang kehidupan. Dengan kata lain, apa yang pernah dialami pengarang itu dalam hidupnya itu sering tercermin di dalam karyanya. Yang kedua itu ada psikologi penulis atau pembaca. Nah, ketika pengarang itu menulis dengan suasana hati tertentu, contohnya seperti sedih, marah, atau bahagia, nah suasana hatinya itu akan ikut tercermin juga dalam ceritanya. Begitu juga dengan pembaca. Saat dia membaca kondisi emosionalnya itu bisa memengaruhi cara mereka memahami pesan dari karya tersebut. Yang terakhir itu ada kondisi sosial, politik, dan budaya. Nah, karya sastra itu kan lahir dari kehidupan masyarakat, sehingga situasi sosial dan budaya tempat pengarang hidup itu sangat berpengaruh terhadap isi ceritanya. Misalnya, jika sebuah cerita itu ditulis pada masa penjajahan, maka tema perjuangan dan penindasan itu mungkin akan muncul secara kuat daripada tema-tema yang lain. Begitu pula dengan nilai budaya, adat istiadat, dan kepercayaan masyarakat akan tampak melalui perilaku tokoh-tokohnya. Nah, melalui unsur sosial, politik, dan budaya ini, prosa itu tidak hanya sekadar menjadi hiburan, tetapi juga cermin dari kehidupan manusia di suatu waktu dan tempat tertentu. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nadia Meliza yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat baik, yaitu mengenai unsur-unsur prosa ya. Tadi ada unsur intrinsik dan juga ada unsur ekstrinsik. Nah, kayaknya ini ya teman-teman juga udah bosan kali dengarnya, apalagi karena Zoom kan. Nah, di sini kami tetap buat ice breaking ya, walaupun kita Zoom. Nah, teman-teman, sekarang kita akan bermain Temukan Anggun. Sebentar ya teman-teman.
Nah, jadi nama gamenya ini adalah Temukan Anggun. Nah, teman-teman, nanti Ini kok jelasin. tunggu biar dijelasin sama Anggun. Sorry. Nah, jadi teman-teman nama gamenya ini adalah Temukan Anggun. Jadi kan di sini teman-teman bisa lihat nih ada gambar trotoar, jalanan dan juga gedung-gedung. Nah, di situ di tengah-tengah sini teman-teman bisa lihat ada anggun. Nah, jadi saya mau teman-teman cari anggun lain nih, dia sembunyi di mana. Bantu anggun. Pokoknya kalian carilah anggun itu ya, weh. Kita mulai. Ready, go. Nah, kalian cari anggunnya di mana? Cepat, ayo, di mana anggun, ayo. Emang gelap kayak gitu ya? Belum ya? Gelap anggun. Ah, dah. Sabar. Itu jauh. Ini aku dapat anggun. Nampak kali. Anggun. Apa saya? Anggun yang di daun-daun Anggun di itu, semak. di semak-semak belukar itu. Ah, iya itu. Iya, ini ya. Yeay, ini anggun. Anggun. Nah, cari lagi ronde kedua. Udah nampak dah dilingkarin itu. Dekat gedung itu. Di mana anggun? Di atas genteng. Di daun-daun. Di gedung putih. Aku benar. Persoalan teknis loh. Dah, sekarang temukan anggun. Kalian cari tuh. Jeli ya matanya. Kok enggak Sudut kanan gedung. di gedung. Pohon yang mana? Banyak nih pohon. Ini pohon. Sebelah kanan. Dekat gedung. Atas situ. Anggun nyangkut. Itu yang nyangkut di pohon. Anggun Itu model-model gini si Upa buka mic ya, Pak? Nggak anggun. Oke, udah ice break yang gini aja. Soalnya sedikit capek kali semalam. Oke, nah lanjut. Teman-teman bisa jawab nih. Tepuk tangan dulu. Nah, dah. Anggun nyangkut. Diam. Nah, gimana teman-teman? Seru nggak ice breakingnya? seru. Karena teman-teman udah balik lagi semangatnya, udah lebih fresh lagi, bisa nangkep apa penjelasannya dengan baik lagi. Nah, selanjutnya materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh pemateri berikutnya, yaitu Anggun. Kepada Anggun dipersilakan. Oke, kembali lagi dengan saya. On cam. Ya udah. Apa? Nah, jadi di sini teman-teman saya bakal membahas tentang fungsi dan peran prosa dalam kehidupan kita. Nah, mungkin awalnya teman-teman ini bakal mikir kalau prosa itu ya cuma cerita biasa seperti cerpen atau novel yang gunanya itu untuk menghibur kita. Tapi sebenarnya prosa itu punya banyak peran penting dalam menggambarkan kehidupan masyarakat. Nah, yang pertama tuh bisa teman-teman lihat di PPT kami, prosa itu dia berfungsi atau memiliki peran sebagai dokumen zaman. Nah, maksud dari prosa sebagai dokumen zaman di sini, lewat dari prosa itu kita bisa tahu bagaimana keadaan masyarakat di masa lalu. Misalnya dari novel-novel Siti Nurbaya, teman-teman tahu kan novel Siti Nurbaya? Jawab lah weh. Tahu nggak? Atau novel Azab dan Sengsara. Nah, dari novel-novel tersebut kita ini bisa lihat nih adat, budaya, dan cara berpikir orang Indonesia pada zaman dulu. Nah, jadi lewat prosa ini kita dibawa nih untuk melihat bagaimana suasana dan peristiwa dari masa ke masa. Nah, yang kedua, prosa ini bisa jadi alat perjuangan. Karena banyak banget penulis yang dia ini menggunakan cerita untuk menyuarakan ketidakadilan atau semangat dari perubahan.
Contohnya seperti penulis Pramudia Anantatur. Nah, dari lewat karya-karya beliau, beliau ini bisa mengunggah semangat perjuangan rakyat Indonesia. Atau novel seperti tadi, novel Siti Nurbaya, yang isi novelnya itu tentang menentang adat kawin paksa. Nah, dari situ terbentuklah perjuangan lewat tulisan. Jadi proses itu bukan cuma tulisan, tapi juga bentuk perlawanan dan kritik sosial yang halus gitu, tapi kena. Habis itu yang ketiga, prosa itu dia berfungsi sebagai alat pembelajaran. Nah, lewat prosa tadi kita ini bisa belajar banyak sekali hal, mulai dari nilai moral, tanggung jawab, sampai makna kehidupan. Misalnya di cerita Robohnya Surau Kami. Nah, dari situ kita ini bisa belajar tentang pentingnya peduli sama orang lain, bukan cuma soal ibadah pribadi. Teman-teman tahu nggak film Delisa? Pernah nonton pasti. Nah, itu kan diangkat dari cerita novel. Nah, dari situ tuh kita bisa belajar tentang nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena hal-hal tersebut, prosa ini sering dipakai dalam pelajaran sastra di sekolah. Biar siswa ini bisa belajar sambil menikmati ceritanya. Nah, yang terakhir ini ada prosa sebagai cermin cara berpikir masyarakat. Nah, jadi setiap karya prosa ini pasti nyeritain nilai-nilai budaya dan pandangan hidup dari masyarakat. Jadi lewat cerita kita ini bisa tahu bagaimana orang dulu itu melihat dunia, bagaimana menghadapi masalah atau dari makna kehidupan itu seperti apa. Makanya prosa itu bukan cuma sekedar cerita fiktif, cerita hayalan, tapi juga emang gambaran nyata tentang kehidupan manusia. Seperti udah saya bilang di awal tadi, kalau prosa ini sebagai media atau alat bagaimana cara kita untuk melihat peristiwa atau suasana dari masa ke masa. Nah, kita sekarang lanjut ke bagaimana perkembangan atau perkembangan prosa modern. Kalau kita ngomongin tentang perkembangan prosa di Indonesia ini emang panjang banget ya kan. Dari dulu masih bentuknya cerita rakyat dan hikayat sampai sekarang udah berkembang jadi novel-novel modern yang bisa kita baca atau kita akses lewat HP. Nah, di awal abad ke-20 prosa Indonesia itu mulai berkembang dari cerita tradisional jadi karya yang lebih realistis. Contohnya Azab dan Sengsara karya Merari Siregar sama Siti Nurbaya karya Marah Rusli. Nah, dua karya ini itu udah mulai nunjukin nih kehidupan sosial masyarakat saat itu dan kritik terhadap budaya yang dianggap nggak adil seperti kawin paksa tadi. Nah, pas masa setelah kemerdekaan prosa ini lebih keren lagi nih. Banyak penulis-penulis ini mulai pakai prosa untuk ngomongin hal serius seperti politik, sosial, dan juga jati diri bangsa. Seperti karya Pramudia Anantatur misalnya. Lewat karya-karya novelnya ini, dia ini bisa menggambarkan bagaimana semangat perjuangan rakyat Indonesia dan pentingnya kebebasan berpikir dan berpendapat. Nah, masuk nih ke era sekarang di zaman digital. Nah, prosa atau novel, cerpen itu udah nggak asing banget nih di telinga kita. Bahkan sekarang ini banyak banget penulis-penulis muda, bahkan seperti kita yang upload karya mereka itu di Wattpad, blog, atau di media sosial seperti TikTok, Twitter, Instagram. Nah, cerita-ceritanya juga makin beragam. Ada yang ringan, ada juga yang bahas soal isu seperti kesetaraan, lingkungan, sama budaya lokal. Teman-teman pasti sering nih baca novel atau baca-baca AU gitu kan di Twitter, di TikTok, apalagi di IG, ya enggak? Iya, bener banget. Ya kan, aku juga gitu soalnya. Nah, jadi dari situ ini kita bisa lihat kalau prosa itu masih relevan sama kita. Kenapa? Karena prosa itu dia terus beradaptasi nih sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi dia bisa jadi cerminan kehidupan sosial, bisa jadi sarana ekspresif kreatif, juga bisa jadi alat pendidikan dan pelestarian budaya. Nah, lewat prosa tadi kita bisa nih ngerasain nilai-nilai lama tapi dengan gaya cerita yang baru. Nah, jadi bisa dibilang kalau sebenarnya prosa itu dia tetap hidup dari zaman penjajahan sampai zaman
modern seperti sekarang, tapi proses tetap jadi cara kita untuk bercerita, berbagi, dan memahami kehidupan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa paham lah apa yang udah saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Wah, terima kasih Anggun yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat baik dan sangat jelas ya teman-teman. Nah, semoga teman-teman bisa memahami tentang fungsi dan peran prosa serta perkembangan prosa ya dari masa ke masa. Nah, langsung saja kita buka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan diangkat tangannya, sebutkan nama dan ujung NPM ya biasanya. Kami membuka 3 pertanyaan.